Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Al-ayat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah wa syukrillah, pada hari ini panjenengan kita semuanya alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Sehat sedoyo nggih? Alhamdulillah. Yang kami hormati Ketua LDNU Bapak Haji Dr. Andes Haji Sumarna MM dan seluruh pengurusnya, Bapak Nurul Arifin yang saya hormati, dan juga ada juga Bapak Haji Mulyanto dan semuanya yang hadir yang saya tidak sebutkan satu persatu di sini. Alhamdulillah wa syukrillah, kita hari ini sudah memasuki hari yang ketiga. Itu artinya bahwa kita sudah 2 hari kita lalui, dan insya Allah kita sudah semakin menyesuaikan. Kalau kita mungkin sahur pertama itu sahur yang paling tidak enak, kira-kira sahurnya langsung enak apa enggak, Bu? Enak saja ya, dibuat enak saja, karena tidak hanya sahur itu untuk menguatkan fisik, tapi di waktu sahur itu justru di sana ada berkah. Dengan kita bangun di waktu sahur, artinya kita ada kesempatan untuk sholat malam, qiyamul lail, kemudian juga kita bisa banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan dengan melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Jajal nek awang-awangan, kalau malas-malasan sahur, ya nanti bablas akhirnya subuhnya, bablas sendirian. Kalau masih lumayan masih bangun, kalau tidak, nah ini sudah puasa tapi malah subuhnya kawanan. Lah ini namanya meninggalkan kewajiban. Apalagi hanya memburu yang sunnah sampai-sampai wajibnya ditinggalkan. Ini mestinya tidak demikian pula. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita melihat kepada sejarah, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu itu masuk Islam di usia 37 tahun, Bapak Ibu. Usianya adalah pada usia 37 tahun. Sampai ia kemudian meninggal, keislamannya kurang lebih berarti 25 tahun. Jadi 37 ditambah 25 berapa Ibu? Sekitar 62 tahun.
Artinya Abu Bakar berislam, beriman itu sekitar 25 tahun. Beda lagi dengan yang namanya sahabat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu an, ia masuk Islam pada usia mudanya, yaitu usia 28 tahun. 28 tahun itu lagi badannya kuat-kuat fisiknya. Artinya berarti keimanan dan keislaman dua sahabat itu sesungguhnya lama mana dengan keimanan dan keislaman kita, Bapak Ibu. Jenengan menjadi beragama Islam, beriman kepada Allah itu sejak kapan? Sejak lahir. Karena orang tua kita beragama Islam. Orang tua kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bersyukurlah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pemberian orang tua kita yang beragama Islam. Coba kalau jenengan orang tuanya agamanya Nasrani, sangat mungkin sekali jenengan akan beragama Nasrani. Atau kalau orang tua kita beragama Yahudi, maka sangat mungkin sekali beragama Yahudi, Hindu atau Buddha atau Konghucu. Karena apa? Kebanyakan orang beragama itu adalah mengikuti jejak daripada orang tuanya. Berarti keimanan dan keislaman kita itu dari mulai 0 tahun sampai sekarang usia berapa tahun, Bu? 50 tahun. Ada yang sudah usia namanya jelita, jelang 50 tahun. Kalau Pak Haji Sumarna berapa? 56. Berarti termasuk usia-usia lolita, lolos 50 tahun. Awet, mudah-mudahan, amin Allahumma. Didoakan orang banyak, Pak Haji. Jenengan mana? Saya masuknya jelita, jelang 50 tahun. Nah, sekitar 75. Berarti sekitar berapa, Bu? 47 tahun. Jadi jelang 50 tahun. Makanya jelita. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita sudah tahu bahwa usia kita dari 0 tahun sampai sekian tahun itu, berarti keislaman dan keimanan kita itu lebih lama mana dengan para sahabat-sahabat dulu? Lebih lama kita, kan? Logikanya, kalau orang mau lompat jauh, itu biasanya akan bisa lebih jauh lompatannya jikalau ia ancang-ancangnya jauh, kan? Begini apa betul? Coba jangan ancang-ancangnya dekat mistar, ya kan? Atau dekat ininya lompatannya itu, ya mesti akan pendek. Tapi kalau jauh di sana lari kenceng, maka lompatannya akan semakin jauh. Teorinya seperti itu. Pertanyaannya jenengan, kira-kira keimanan kita dengan keimanan para sahabat itu lebih hebat mana, Bapak Ibu? Hebat satu. Padahal sahabat itu keimanannya hanya usia keimanan keislamannya itu sekitar 25 tahun. Jenengan sekarang sudah separohnya. Usia ada yang tadi 49 tahun, ada yang juga 50 tahun dan yang lainnya. Tapi ketika kita melihat sejarah betapa walaupun Abu Bakar ia beriman dan berislam
di usia-usia yang sudah dewasa, di usia-usia yang sudah mendekati tua. Tetapi kalau kita lihat sejarah, justru ia malah lebih hebat keimanan dan keislamannya. Lupakan dia langsung menyaksikan Nabi. Siapa bilang jadi jaminan? Yang menyaksikan Nabi pada waktu juga banyak. Jenengane zamannya Nabi kira-kira seperti Abu Bakar atau Abu Jahal? Sangat mungkin dua-duanya, Bapak Ibu kan? Jadi tidak bisa jadi alasan orang kemudian hebat imannya itu karena langsung bersamaan dengan Nabi. Tidak jadi jaminan. Kenyataannya ketika Nabi bercerita tentang Isra Mi'raj, dia bisa pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dalam waktu semalam. Ini jenengan ditanyakan pada waktu itu jenengan lahir, kira-kira jenengan pendukung Abu Bakar atau Abu Lahab, Abu Jahal? Jangan-jangan kita termasuk Abu Jahal kan? Masa wong Masjidil Haram ke Masjid Aqsa di Palestina kurang lebih itu adalah sekitar 500 kilo, kok bisa ditempuh padahal perjalanannya pakai onta. Maka kalau logika ini dipakai bahwa dia hebat keimanannya karena bersama Nabi, itu bisa dimentahkan, tidak menjadi jaminan. Nah, persoalannya kemudian perlu kita ditilik, kenapa para sahabat-sahabat dulu itu yang ia justru masuk Islamnya belakangan, tetapi justru malah imannya lebih hebat, Islamnya lebih kuat, bahkan perjuangannya untuk agama Islam itu adalah lebih semangat. Sementara kita yang justru berislam dan berimannya jauh dari mereka, kenapa kita malah lebih loyo? Pernah nggak panjenengan bertanya seperti itu pada diri sendiri? Lah, kira-kira resepnya apa sih? Kenapa orang-orang dulu yang justru ia imannya kira-kira sudah usia mau tua tapi lebih hebat? Kata kuncinya sesungguhnya adalah karena ia betul-betul menjiwai daripada kalimat yang satu, yaitu kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jenengan kira-kira kalimat ini kayaknya saben hari membaca itu ya. Tetapi kenapa getarannya itu berbeda, Bapak Ibu? Iya kan? Getarannya berbeda dengan orang-orang dulu. Karena kalimat ini yang akan menimbulkan efek yang besar terhadap perilaku, terhadap akidah, keyakinan dan akhlaknya para sahabat ini. Sehingga jarang ataupun juga tidak banyak sahabat saat itu yang langsung ia mau beriman dan berislam kepada ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalimat ini itu punya konsekuensi besar. Apa konsekuensinya? Ini yang kita katakan itu tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Jenengan kira-kira kalau ada orang sejaman jenengan, saya ini nabi loh, utusan Allah, kira-kira langsung percaya apa enggak? Kalau toh kita hidup pada waktu masa nabi, itu tidak mudah untuk percaya. Tidak mudah untuk mempercayai Muhammad sebagai utusan Allah. Ini orang GR sekali mengaku sebagai utusan Allah. Kan minimal seperti itu. Apalagi tangganya dewe tahu dia seperti itu. Bagaimana membuktikan ini utusan Allah? Bagaimana pula merubah satu tradisi yang awalnya adalah menyembah berhala,
kemudian itu harus dihilangkan dan beralih kepada sesembahan yang lainnya. Itu tidak sulit, sama dengan jenengan punya keyakinan begini. Nih jenengan kalau naik kendaraan nabrak kucing, kalau nabrak ayam, kira-kira lebih khawatir mana, Bu? Kenapa kira-kira? Kalau nabrak kucing itu nanti katanya akan dapat musibah. Ya, sampai sekarang jenengan yakin seperti itu? Boten, tapi hatinya masih wedi. Kan sulit dihilangkan seperti itu kan? Kalau ada kupu-kupu masuk ke rumah, mau ada apa, Bu? Ada tamu. Masih percaya kayak begitu? Jajal kalau betul itu ada kupu-kupu, kemudian ada tamu, itu kupu-kupu yang ada di kebun dimasukkan saja ke rumah jenengan. Ono tamu apa kira-kira? Nek ngetoki kuku, jangan hari Sabtu atau hari Selasa, ben nopo? Nanti umurnya pendek. Itu dari dulu itu ditanamkan oleh orang tua kita seperti itu. Potong rambut jangan dari Selasa, nanti tidak hanya yang pendek rambutnya, umurnya juga pendek gitu. Dan itu sulit dihilangkan kan seperti itu, Bu. Sama halnya sulitnya orang-orang kafir Quraisy yang itu jadi dulu wa idza qila muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Ketika mereka ditanyakan, kenapa kamu kok mengikuti para menyembah berhala? Ma anzalallahu, kenapa? Padahal sudah diturunkan ayat Al-Quran, tetapi kamu diturunkan nabinya Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya menyembah Allah, mengikuti utusannya Allah, tetapi kenapa kamu masih tetap menyembah sesembahan yang lainnya? Apa dikatakan? Qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Bagaimana saya meninggalkan ajaran-ajaran nenek moyang kita yang sudah sekian tahun, bertahun-tahun? Sulit sekali meninggalkan seperti itu. Sama sulitnya jenengan nek nabrak kucing, rasa wedine niku masih bae sampai saniki. Nggih napa mboten? Seperti itu halnya Bapak Ibu. Dan itu bagi orang-orang tertentu, efek kalimat la ilaha illallah itu sangat punya efek yang besar. Apalagi, maka salah satu kata para ilmuwan itu, salah satu kenapa orang Arab kafir Quraisy tidak mau mengikuti ajarannya Rasulullah SAW, sebetulnya tidak hanya faktor Tuhannya, tetapi lebih pada karena faktor ekonominya. Kenapa Bapak Ibu? Karena salah satu perdagangan orang-orang kafir itu sebetulnya banyak sekali, dan yang sangat menyentuh terhadap ajaran agama mereka itu adalah apa? Mereka disuruh meninggalkan dagangan mereka. Apa itu? Jadi banyak dagangan-dagangan yang lainnya, tetapi ada di antaranya adalah mereka itu berdagang yang namanya patung atau berhala. Jadi mereka membuat patung berhala diperdagangkan. Ini kan keuntungan bisnis yang sangat besar sekali. Lah kalau ini kemudian begitu Nabi Muhammad datang, qul huwallahu ahad, Muhammad katakanlah tidak ada Tuhan. Huwallahu ahad, dialah hanya Tuhan yang esa. Qul huwallahu ahad, Allahus, dia Tuhan Allah yang hanya menjadi tempat bergantung, nggak ada sesembahan-sembahan yang lainnya. Sementara ia dagang berhala, dagangan pangeran. Ini kok berhenti? Lah bagaimana makanya dia?
Bagaimana ekonominya terkendala oleh ajarannya Nabi Muhammad SAW ini. Ini salah satu faktornya. Jadi faktornya adalah faktor ekonomi. Kalau meninggalkan inilah bagaimana ini ekonomi kita terhambat. Dan yang lainnya banyak sekali. Orang-orang kafir Quraisy itu suka yang namanya sering perjalanan ke Yaman, ke Syam dan yang lainnya. Ketika sudah bertauhid, lagi asik-asiknya, dagangannya laris-larisnya, ada supaya sholat menyembah Tuhannya. Ketika lagi asik-asiknya, kemudian suka berperang dan yang lainnya, supaya ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan yang mereka biasanya adalah apa? Membunuh anak perempuan hidup-hidup itu. Anak perempuan pada waktu itu dianggap tidak menguntungkan secara ekonomi, bahkan akan merendahkan keluarga mereka. Jadi orang Arab itu di antara kenapa jahiliyah, salah satunya adalah mereka ada kebiasaan yang disebut dengan al-wa'dul banat, membunuh anak perempuannya hidup-hidup. Bi ayyi dzambin qutilat, sebab apa? Sebab dosa apa mereka kok bisa dibunuh? Padahal orang perempuan juga punya kontribusi yang besar. Tapi pada saat itu tidak begitu dimuliakan. Lah, kita lanjutkan. Kenapa para sahabat dulu itu yang masuk Islamnya belakangan, tetapi Abu Bakar dan Umar serta sahabat-sahabat yang lainnya itu justru lebih hebat imannya? Yang pertama tadi itu karena ia sangat-sangat memahami dan mendalami konsekuensi daripada kalimat tauhid itu, la ilaha illallah. Maka akan kita bahas seberapa jauh kalimat ini berpotensi dan berefek terhadap kehidupan mereka para sahabat ini. Yang pertama, la ilaha illallah itu artinya la ma'buda illallah. Tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah. Sesembahan orang-orang dulu itu adalah Bapak Ibu, ada yang namanya patung, berhala. Ada 365 berhala berada di sekitar Ka'bah itu. Sesembahannya ada yang menyembah api yang disebut dengan agama Majusi. Jadi orang sana dulu itu ada yang tuhannya api. Kenapa api? Karena api itu sangat bermanfaat. Mereka berburu, makan dan yang lainnya itu harus menyalakan api dulu. Lalu berterima kasih dianggap sebagai tuhannya. Ada yang menyembah kepada yang namanya hewan-hewan tertentu. Ada yang menyembah dengan gunung, laut yang dianggap ia memberikan secara ekonomi kepada mereka. Kalau laut ikannya banyak, kalau gunung berarti subur tanahnya dan seluruh pepohonan yang namanya buah-buahan dan yang lainnya ada di sana. Lah, kalau dulu penyembahnya seperti itu, maka konsekuensi daripada kalimat tauhid itu bagi kita, bisa saja Tuhan-Tuhan kita itu adalah tidak berupa berhala. Tuhan-Tuhan kita itu bisa saja adalah perdagangan kita. Jenengan lagi laris-laris dagangan, kira-kira meninggalkan dagangan dulu ditutup atau diganti oleh pembantunya dan yang lainnya, jenengan kemudian meninggal melaksanakan sholat atau melanjutkan dagangan ini? Kira-kira lagi laris-laris Bu, lanjut ngopo sholat riyin? Lanjut. Jenengan lagi asik-asiknya menerima tamu, lagi anaknya
nikahan seneng apa boten? Seneng, karena akeh tamu, akeh sing nyumbang. Sampai karena begitu asiknya, padahal sudah masuk sholat asar sampai belum asar. Lagi asik-asiknya lama, bapaknya nembe kondur saking diklat, kangen kali jenengan. Bu, kangen langsung lebu kamar, padahal belum sholat isya. Kira-kira jenengan nuruti bapaknya apa nuruti pangeran Allah Subhanahu wa taala? Jujur mawon bapaknya. Secara tidak langsung kita telah mempertuhankan Tuhan-Tuhan kecil. Bisa saja itu adalah Tuhan suami kita, bisa saja itu adalah Tuhan perdagangan kita, bisa saja itu adalah Tuhan siapa lagi? Pimpinan kita. Logika. Berarti kita secara tidak langsung telah menyembah terhadap Tuhan-Tuhan kecil. Ya nyatane tadi itu bapaknya lagi butuh sampai belum sholat isya, anggar mus rampung biasanya apa bu? Ngantuk. Bablas lali ngantos subuh. Secara tidak langsung kita telah menyembah Tuhan yang tidak berupa berhala. Bisa saja Tuhan itu adalah hawa nafsu kita yang disimbolkan oleh suami kita, yang disimbolkan oleh perdagangan kita dan pimpinan kita, bisa jadi. Maka Allah kemudian mengingatkan, Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Tahukah kamu pada orang yang menuruti hawa nafsunya sebagai Tuhannya, wa adhallahu Allah, dan Allah sesatkan ia. Apa? Ya disesatkan pendengarannya, pikirannya. Sudah, kalau sudah nafsu yang dituruti, akhirnya bablas boten sholat. Sahabat dulu tidak. Mereka adalah la ma'buda illallah. Tidak ada yang pertama kali disembah kecuali Allah Subhanahu. Jadi konsekuensinya itu sampai seperti itu. La ma'buda illallah. Lagi berpuasa, puasa itu menahan lapar dan dahaga. Bisa enggak kita menyembah Tuhan Allah Subhanahu wa taala mengikuti perintahnya? Mungkin kalau orang banyak tidak mungkin kita akan makan dan minum. Tapi ketika kita lagi sendirian, bisakah kita menuhankan Allah Subhanahu wa taala atau kita menuhankan nafsu kita? Biyen zamane masih cilik lah ngomong ora nopo, wudu sekalian minum dihirup. Saniki taksi mbok ngaten niku Bu. Pun boten nggih. Ya minimal karo kumur-kumur dadi seger. Iya, jadi menyembah kepada Allah itu tidak hanya ketika pada waktu banyak orang, tetapi juga ketika kita tidak ada orang. Makanya ajaran puasa itu luar biasa. Puasa itu istimewa karena apa? As-saumu li, kata Allah di dalam Rasulullah dalam hadis qudsinya. Puasa itu adalah untuk, bukan untuk siapa-siapa. Wa ana ajsibi, dan saya nanti yang akan membalas daripada puasanya itu. Ini jenengan haji, mungkin dengan haji itu akan grade-nya naik. Karena apa? Setelah haji akan dipanggil Bu Haja, Pak Haji, statusnya naik. Jenengan zakat akan dikatakan sebagai orang dermawan
Bisa saja unsur-unsur kemudian riya dan yang lainnya masih timbul. Tapi kalau puasa, apa ada orang puasa kemudian meludah terus lagi puasa? Enggak ada. Jenengan ada orang, tidak ada orang, karena kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang namanya la ilaha illallah. Sampai di sini para sahabat memahami kalimat itu. Tidak ada yang wajib kita sembah. Siapapun, anak kita, kemudian apa? Suami kita, istri kita. Kalau itu sampai keinginannya bertentangan dengan keinginan perintahnya Allah dan Rasul, jangan sampai kita kemudian menuruti kepada Tuhan kita atau pimpinan kita dan yang lainnya. Yang kedua, la marhuba illallah. Kalimat la ilaha illallah itu artinya tidak ada yang paling diharapkan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bisa nggak jenengan? Kenapa kita lebih mudah stres? Kenapa kita mudah kemudian sakit hati? Kenapa kemudian kita sakitnya sampai di sini? Kenapa kita ragu? Karena kita lebih banyak mengharap bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu ungkapan daripada sahabat Ali. Kata sahabat Ali itu begini, Bapak Ibu. Saya sudah banyak mengalami kepahitan hidup. Sudah banyak mengalami yang namanya kesulitan dan kesusahan. Tapi apa? Kesusahan dan kepahitan yang paling menyakitkan adalah apa? Berharap kepada manusia. Hebat ini. Jangan sekali-kali berharap 100% kepada manusia. Sakitnya Bu sampai di sini. Sudah dijanjikan dan yang lainnya. Secara tidak langsung ya kita sudah mempercayakan 100%. Tapi ternyata dihapusi. Ternyata malah ditelikung dari belakang. Ternyata dizolimi, menjalin bisnis dengan siapa ternyata malah dihapusi, ditipu. Pernah apa botan? Kenapa jenengan? Kira-kira sakit nggak pada waktu itu? Sakitnya sampai di. Kenapa? Karena kita terlalu mengharapkan kepada selain Allah Subhanahu. Itu. Maka kata Rasulullah, kita diingatkan, habibaka haunama asa ayyakuna baghiduka yaumamma wabgud baghiduka yaumamma asa ayyakuna habibaka yaumamma. Apa artinya Bapak Ibu? Kalau panjenengan terlalu mengharapkan kecintaan kepada siapa, berharaplah yang sedang-sedang saja. Jangan harapannya ditumpahkan segalanya kepada si A, si B yang kita harapkan. Karena apa? Wabgid baghiduka yaumamma. Suatu saat orang yang kita sangat harapkan itu malah justru mengecewakan kepada kita. Pernahkah mengalaminya Bapak Ibu? Belum? Pernah atau sering? Kenapa kita kecewa? Karena tadi itu harapan kita terlalu hampir 75%, 90% seakan-akan ia menjadi Tuhan kita. Semakin harapannya semakin tinggi, maka kekecewaannya semakin dalam. Maka kalau berharap pada sesuatu,
sedang-sedang saja. Yang paling utama adalah berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jarane bapak ini lagi jalin kerjasama bisnis dan yang lainnya, nanti akan mendapatkan keuntungan begini. Seakan-akan sudah di depan mata, proposalnya jelas dan yang lainnya. Begitu tiba waktunya, pret, lagi-lagi ternyata gagal. Semakin besar harapan kita, maka ketika itu tidak terjadi, maka semakin kecewa terlalu dalam. Boleh nggak berharap pada manusia itu, Bapak? Boleh, tetapi jangan yang paling utama. La marhuba illallah. Tidak ada yang paling yang diharapkan di dunia ini kecuali harus harapan yang pertama adalah Allah Subhanahu. Dan jenengan masih kemudian dikecewakan oleh manusia seseorang karena berharapnya kepada Allah, maka pikirannya apa? Semua adalah sudah takdir Allah. Allah adalah maha baik dan ia pasti mengharapkan sesuatu yang terbaik. Sehingga Bapak Ibu, kadang-kadang kita itu ditegur oleh Allah lewat orang yang telah mencelakakan kita. Kadang-kadang kita itu ditegur oleh Allah oleh yang namanya musibah atau bencana. Kadang-kadang kita itu dicoba oleh Allah melalui sesuatu kehilangan dari apa yang telah kita miliki. Kenapa? Karena kita kadang-kadang sudah diingatkan hayya ala sholah, hayya ala falah, ternyata santai saja. Ini uang dijewer sidik-sidik seletik orang kerasa, ternyata untuk digebuk, jeret, sakit, parah. Digebuk pakai yang namanya apa? Jeret, musibah, langsung tempat tinggalnya hancur berantakan dalam sekejap. Kendaraannya diambil oleh orang lain. Bisa saja ditinggal oleh orang yang paling dikasih. Ternyata kita, kenapa? Ternyata karena kita terlalu berharap kepada selain Allah. Sahabat Umar itu pernah ditegur Bapak Ibu oleh siapa? Oleh Abu Bakar. Saat itu Rasulullah SAW setelah haji wada, haji wada itu haji yang yang terakhir. Kalau jenengan ya sekarang istilahnya tawaf wada gitu, tolak perpisahan, mau pisah dengan Masjidil Haram, akan berpisah dengan Ka'bah. Menitaskan air mata apa enggak? Jenengan yang sudah pernah haji atau umroh, kalau mau berpisah dengan Ka'bah, ya Allah, rasanya rindu sekali ya. Mungkinkah kita akan bisa ke sana lagi? Itu mesti sangat-sangat dalam sekali. Karena apa? Terlalu cinta kita. Abu Bakar itu pernah menegur Umar radhiyallahu anhu. Umar itu ketika masuk Islam, cintanya, harapannya yang luar biasa kepada Nabi Muhammad sangat besar sekali. Seakan-akan Muhammad akan selalu hidup, selalu akan memberikan pengayoman rohani kepada kita. Begitu mendengar sayup-sayup Rasulullah sakit, kemudian berapa hari lagi sakitnya tambah parah, sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berita ini kemudian menyebar kepada para sahabat. Sampailah berita itu kepada telinga Umar. Muhammad meninggal. Muhammad Rasulullah meninggal. Umar yang sangat tegas langsung berpidato. Siapa yang mengatakan bahwa Muhammad telah meninggal, akan saya tebas lehernya. Umar itu nggak baik-baik, karena cintanya sangat dalam kepada Rasulullah. Begitu mendengar lagi sahabat-sahabat orang terdekatnya Rasul mengatakan iya, ceritanya sama, Muhammad telah meninggal. Sampai kemudian berita itu terus menyebar dan
semakin menguatkan berita itu, Umar semakin betul. Akhirnya datanglah Abu Bakar. Dan ketika itu Umar radhiyallahu anhu, ketika ia semakin mendengarkan berita itu betul-betul, akhirnya Umar takziah melayat Rasulullah SAW. Ia ikut juga menyaksikannya. Dan saat pertama yang ketika Rasulullah SAW ia meninggal, yang berpidato adalah Abu Bakar. Apa pidatonya Bapak Ibu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa yang menuhankan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah selamanya akan hidup. Ia al-hayyu al-qayyum al-qadim al-baqa. Tapi siapa yang menuhankan Muhammad, maka Muhammad sekarang ini telah meninggal. Umar baru sadar, oh iya, ternyata harapan saya kepada Muhammad terlalu dalam. Salah selama ini tauhid saya. Jenengan juga begitu Bapak Ibu. Jadi kira-kira ditinggal bapak suaminya kira-kira sedih nama boten Bu. Kita punya masih harapan Allah Subhanahu. Ditinggal bisa jadi oleh anak kita, ditinggal oleh orang-orang kita cintai, orang-orang tua kita. Tapi Muhammad saja meninggal. Kita terlalu berharap. Dalam arti harapan itulah bukan kepada selain Allah. Nanti gimana rezekinya kalau kita suaminya sudah meninggal? Nanti bagaimana anak-anaknya? Tidak usah. Segala sesuatu yang terjadi itu adalah kita punya harapan Allah SWT. Ada sesuatu, ada saja Allah lewat memberikan pintu rizkinya lewat mana. Kalau ini dikurangi, mesti ada pintu yang lain. La tadkhulu min babi wahid wa dkhulu min abwabi mutafarriq. Jangan kita itu terpaku pada satu pintu. Ada banyak pintu-pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Bapak Ibu, sehingga kita tidak mudah kecewa. Yang kedua, konsekuensi la ilaha illallah itu artinya la marghuba illallah. Kalau tadi la marghuba, sekarang la marghuba illallah. Tidak ada yang paling ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensi ini luar biasa Bapak. Sehingga banyak para sahabat yang tidak takut mati, itu tidak takut. Jadi kan mati takut maupun mboten Bu. Mumpun mboten saniki temenane. Lah dereng kata amale tasik kata dosane anake durung pada uma-uma daripada bojo. Lah kok bojone dibojo wong liya maneh. Tidak ada ketakutan kecuali yang ditakuti adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya Bapak Ibu, kita itu takut kalau sampai melakukan sesuatu itu bisa menimbulkan nanti efek di dunia dan juga siksa di akhirat. Bukan takut sesuatu yang kemudian kita takuti, tetapi apa? Melakukan sesuatu yang melanggar itu kita tidak punya rasa takut sama sekali. Jadi kalau kita belum sholat itu rasanya biasa saja. Hati-hati tuh. Kalau kita sudah diberikan cobaan oleh Allah pun tidak ada rasa takut sama Allah. Ya ini sih sakit biasa, tapi ada yang paling saya takutkan. Bagaimana kalau kayak saya sehat terus, mungkin belum ingat kepada Engkau ya Allah. Ambil sisi positifnya. Kenapa? Dosa itu kata Rasulullah, al-birru matma'anna alaihil nafs wal ithmu ma haka alaihil nafs. Kebaikan, pahala itu adalah segala sesuatu yang menenangkan.
Sementara dosa, kesalahan itu adalah segala sesuatu yang menggelisahkan. Jenengan pernah enggak tiba-tiba rasanya gelisah? Pernah Bu? Bapak-bapak pernah? Nah, bisa saja itu adalah karena akibat dosa-dosa kita. Maka ketika kita gelisah, memperbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, ada apa? Efek daripada dosa itu baru di dunia. Ada mestinya yang lebih ditakuti lagi adalah di akhirat. Maka apa? Orang yang sudah pada kalimat la ilaha illallah akan menjadi berani. Walaupun itu bisa saja dikucilkan oleh orang banyak. Walaupun itu mungkin bisa dikucilkan oleh pimpinannya. Walaupun itu mungkin bisa dikucilkan oleh orang yang dicintai. Karena apa? Karena ia lebih takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira sudah bisa seperti itu atau belum, Bu? Jadi jenengan masih tilem taksi sare disiram banyu kali garwane digugah mboten dirahupi kali banyak. Mboten napa-napa, enggak usah. Ada yang lebih takut adalah kita kalau kita nanti di akhirat. Yaitu siapa? Takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini. Kalau kita takut kepada harimau, maka kita lari. Yang jenengan takut sama beruang, jenengan menjauh. Jenengan takut sama preman yang sangar, pemeras dan yang lainnya, jenengan menjauh. Berbeda kalau kita takut pada Allah. Maka justru ketika kita lebih takut kepada Allah, harus lebih mendekat. Makanya orang-orang sufi itu di dalam memahami yang namanya agama itu adalah salah satu stasiunnya, salah satu tingkatannya adalah bisa merasakan ketakutan. Pernahkah enggak jenengan membaca ayat-ayat Al-Quran sampai meneteskan air mata, Bu? Pernah? Bukan karena lagunya enak sekali didengar, tapi ketika mendengar ayat-ayat masalakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin, ketika di akhirat ditanya apa yang menyebabkan kamu masuk neraka saqar, mereka menjawab qalu lam nakum minal musallin, karena dulu ketika masih hidup saya tidak sholat. Ya Allah, bisa enggak kalimat seperti itu firman-Nya Allah bisa menjadikan kita meneteskan air mata? Atau ketika kita membaca ayat-ayat tertentu, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, pada waktu di akhirat jenengan ditertawakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dinyek oleh Gusti Allah. Rasain tuh, diguyu kali Allah. Ngapain biyen jenengan kayak gue? Ya Allah, betapa malunya kita dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa? Orang-orang yang tingkatan tauhidnya tinggi itu tidak hanya rasa takut saja, tetapi adalah ia lebih takut kalau sampai dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dicuekin oleh Gusti Allah. Fal yauma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza. Pada hari ini, hari kiamat, nansahum, kami lupakan mereka, kami cuekin mereka. Rasain ono arep-arepmu. Karena apa? Kama nasu liqa'a yaumihim hadza, seperti mereka juga lupa pada waktu di dunia kepada saya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ditakutkan oleh orang-orang yang tauhidnya tinggi itu dilupakan oleh Allah di akhirat, tidak diperhatikan. Makanya jenengan pernah mendengar Imam Masjidil Haram sampai ketika mengaji ngimami sholat tarawih sampai sesenggukan karena rasa takutnya itu seperti itu. Bahkan ada para sahabat-sahabatnya Nabi ketika ayat-ayat tertentu dibaca itu kalau sampai semaput,
Jenengan semapute karena apa kadang-kadang Bu? Kan buatan sarapan, buatan semaput. Orang-orang yang tingkatannya tinggi sampai rasa takutnya seperti itu. Dan yang terakhir adalah la mahbuba illallah. Tidak ada yang paling dicintai kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira jenengan kita semuanya sudah bisa belum? Yang paling dicintai itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih mencintai siapa kita ini? Apakah anak-anak kita? Cinta kita orang tua kepada anak-anak, cinta yang fitrah. Cinta kita kepada suami istri kita adalah cinta yang fitrah sebagai pasangan suami hidup kita. Tapi jangan sampai kecintaan kita kepada sesuatu itu kemudian melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Orang yang beriman, jangan jadikan hartamu, anak-anakmu, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, sampai kemudian lupa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lagi punya cucu, senang-senangnya ditimang-timang, ternyata sudah duhur masih senang-senang main sama anak-anak. Kita lagi asik-asiknya pengantin baru dan yang lainnya, sampai lupa kemudian meninggalkan Allah. Bisakah kecintaan kita kepada Allah melebihi kecintaan kepada yang lainnya? Allah mengingatkan, qul in kana abaukum wa abnaukum. Katakan Muhammad, jika engkau lebih mencintai orang tuamu, wa abnaukum dan anak-anakmu, wa asiratukum dan juga keluargamu, semuanya engkau cintai, hartamu, perdaganganmu. Jika Allah engkau duakan, lebih mencintai pasangan hidupmu, anakmu, perdaganganmu, atau bisnismu, tempat tinggalmu, fatarabbasu hatta ya'ti Allah ba'amri. Tunggu kecewaannya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai sekarang cinta kita itu harus lebih kepada Allah Subhanahu. Engkau mencintai siapapun, akan kami hilangkan salah satu. Tidak akan abadi yang namanya apa yang kita miliki itu. Makanya yang kita miliki itu sesungguhnya adalah bukan hak milik kita. Kita itu adalah punya hak pakai. Jadi kalau jenengan ditanya, ini rumahnya siapa? Jawab saja, rumah saya. Jangan rumah saya. Rumah saya. Karena apa? Belum tentu besok rumah ini menjadi milik saya. Akan pindah kepada anak-anak kita. Ini tanahnya siapa? Tanah saya. Pelan-pelan saja, Bu. Karena bisa jadi berapa bulan atau tahun lagi bukan menjadi milik kita. Maka orang dalam konsep sufi itu ada yang disebut dengan kita itu yang perlu yang namanya la yamliku wa la yumlaku. Coba ini jadikan menjadi kekuatan kita. La yamliku wa la yumlaku. Kita itu jangan sampai dimiliki oleh siapa-siapa dan merasa memiliki apa-apa. Tidak merasa dimiliki oleh siapa-siapa dan tidak merasa memiliki apa-apa. La yamliku, tidak merasa memiliki apa-apa dan tidak merasa dimiliki oleh siapa-siapa. Kenapa? Semakin pencintaan kita dimiliki oleh kita, terlalu cinta kepada kendaraan, saben-saben esok dilus-lus, dikumbat, diguyur, berapa lagi jalan ternyata kendaraannya ada yang nabrak, pel. Kecewa apa enggak, Bu?
Karena kita terlalu merasakan memiliki apa-apa. Orang-orang dulu konsepnya sudah sampai ke sana. Kita itu tidak dimiliki oleh siapa-siapa dan kita tidak memiliki apa-apa. Siapa yang memiliki sesungguhnya? Pemilik kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sudah begini, pengaruhnya luar biasa. Kita itu tidak pernah dikecewakan oleh orang lain. Karena apa? Kita masih milik. Tidak pernah menyesal dengan dikecewakan orang lain, karena kita masih punya pengharapan pada Allah. Tidak akan menjadi takut kepada orang yang menekan kita untuk berbuat maksiat, melanggar aturan Allah, aturan negara dan yang lainnya, karena kita punya ketakutan yang lebih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak pernah terlalu merunduk-runduk kepada siapa, terlalu seakan-akan, karena kata Rasulullah SAW mengingatkan, siapa orangnya yang menghormati seseorang, kemudian karena apa? Karena kekayaannya, karena wibawanya dan yang lainnya, sampai seakan-akan menuhankan, maka dhahaba thulutsu dini, maka sepertiga dari agamanya telah hilang. Ini artinya apa? Konsep tauhid la ilaha illallah inilah yang menjadikan lecutan yang sangat tinggi dari para sahabat-sahabat Rasulullah, walaupun ia adalah orang yang masuk Islamnya belakangan, dia berimannya belakangan. Apa catatan akhir dari pertemuan kita ini, Bapak Ibu? Jangan pernah kita merasa sudah banyak ibadahnya, sudah Islamnya kita dari mulai lahir kemudian sampai sekarang ini. Jangan pernah menghinakan orang yang baru sadar, baru taubat dari maksiatnya. Sangat mungkin sekali begitu kesadarannya yang sangat tinggi, lompatannya melebihi daripada keimanan kita yang sudah biasa. Gini maksud nanti Bapak. Kenapa? Ada cara-cara Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang akan menjadi lebih iman, lebih berislam ketika ia harus terjatuh di dalam kemaksiatan yang sangat dalam. Itu makanya kalau kita ada orang mungkin pejabat di sana melakukan apa, udah itu urusan dia dengan hukum, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan saja. Jangan sampai kita demo di tengah-tengah jalan dan yang lainnya. Siapa tahu dia di tengah jalan akan tobat, akan melebihi daripada kita yang sudah biasa ibadah, sudah biasa. Inilah kenapa para kiai-kiai kita tidak pernah menghujat orang yang berbuat maksiat, orang yang wanita-wanita malam didakwai, ada yang dakwah ke sana, karena sangat mungkin sekali ia akan sadar. Siapa lagi kalau yang bukan mengurusi mereka? Kalau kita jauh dari mereka, mereka semakin jauh. Ini Bapak Ibu yang harus kita penuhi, harus kita sadar diri bahwa semuanya kita hakikatnya ada sesuatu yang bisa saja orang itu akan lebih hebat keimanan dan tauhidnya pada kita di saat dia akhir, tapi tobatnya melebihi tempatnya kita. Maka apa? Ada ungkapan yang sangat menyadarkan pada kita. Apa itu, Bu? Tangisan para pendosa di malam hari, menyesali atas dosa-dosanya, atas maksiatnya, itu lebih aku cintai daripada ibadahnya orang merasa bangga diri. Tangisan para pendosa yang merasa menyesal sekali, dan ia berjanji pada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengulangi lagi, lebih baik daripada untaian tasbihnya yang dengan rasa bangga dan juga rasa sombong atas ibadahnya itu. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil hikmah daripada ini, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang istiqomah. Amin Allahumma. Karena apa? Kita semuanya masih dua kemungkinan.
Ada orang yang sudah lama dari keimanannya dari nol sampai akhir karena jenuh, karena bosan, lawis biasa puasa, sudah biasa sholat malam, sudah biasa yang namanya berderma dan yang lainnya. Kala-kala lah pengen maksiat, pergi ke rumah apa bu? Rumah wanita lain dan yang lainnya. Akhirnya di tengah itu Allah mengambil nyawanya. Naudzubillah. Ada orang yang sudah sekian lama membangun tauhid dan imannya, karena bosan di akhirnya malah su'ul khotimah. Tapi ada orang yang pertamanya ia larut di dalam dunia hitam, di dalam lumpur dosa. Begitu jenuh, apa iya hidup akan kayak begini terus? Apa iya saya akan diteruskan oleh anak dan keturunan saya seperti ini? Mesti saya harus berubah. Biarlah yang lalu telah berlalu. Tiba-tiba mendengar tausiah, mendengar apa, sadar diri, tobat, menjadi seorang yang kemudian imannya lebih melejitkan daripada kita, malah kemudian meninggal dalam keadaan husnul. Ada nggak seperti itu? Ada. Inilah, maka dari itu mari kita kuatkan tauhid kita. La ilaha illallah, tidak ada yang kita sembah kecuali Allah, tidak ada yang kita berharap kecuali pada Allah, tidak ada yang kita takuti kecuali Allah, dan tidak ada yang paling kita cintai kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri berdoa kita sih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala habibina Muhammad wa sallim radhiyallahu anhu wa sahabati rasul ajma'in. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yawmin mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yakum mustaniq. Allahumma ighfir lana wa li walidayna kama rabbana shighara wa li ustadina wa syaikina ruhaina wa li jami'il mu'minat wal muslimat Muhammad innaka as-sami'ul qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzuka min sakhatika wan nar. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzuka min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzuka min sakhatika wan nar. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa qira'atana wa qiyamana wa tamin tafsirana wa taqabbal jami' amalina fi jami'i Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'iha. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'iha. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'iha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Cekap semanten buatan manfaatipun mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.